Ya, pemirsa Badan Pusat Statistik atau BPS mencatatkan neraca perdagangan Indonesia pada bulan Februari 2025 mengalami surplus 3,13 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus neraca perdagangan kali ini melanjutkan surplus selama 58 bulan beruntun sejak Mei 2020 lalu. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatatkan neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2025 mengalami surplus 3,13 miliar dolar. Angka tersebut turun 380 juta dolar dibandingkan bulan sebelumnya. Surplus neraca perdagangan Februari melanjutkan surplus selama 58 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti mengungkapkan, surplus perdagangan Februari 2025 terutama didorong surplus sektor non-migas yang mencapai 4,84 miliar dolar. Beberapa komoditas utama penyumbang surplus yakni lemak dan minyak nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Di sisi lain, neraca perdagangan sektor migas masih mencatatkan defisit sebesar 1,72 miliar dolar. Defisit ini berasal dari impor minyak mentah maupun produk hasil minyak yang lebih besar dibandingkan ekspornya. Surplus pada Februari 2025 lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas yang sebesar 4,84 miliar US dollar dengan komoditas penyumbang surplus utama adalah sebagai berikut. Pertama, lemak dan minyak hewan nabati HS15, kemudian bahan bakar mineral HS27, serta besi dan baja HS72. Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit 1,72 miliar US dollar. BPS mencatat 3 negara dengan surplus neraca perdagangan terbesar yakni Amerika Serikat, India, dan Filipina. Sementara 3 negara yang mengalami defisit terbesar yakni Tiongkok, Australia, dan Brazil. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, sementara itu Badan Pusat Statistik juga mencatat kinerja ekspor di bulan Februari 2025 mencapai 21,95 miliar dolar Amerika Serikat, naik 2,58% secara bulanan. Dan peningkatan kinerja ekspor ini ditopang oleh ekspor migas dan non-migas yang tercatat mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik mencatat kinerja ekspor Februari 2025 mencapai 21,95 miliar dolar Amerika. Kinerja ekspor ini meningkat 2,58% secara bulanan. Peningkatan kinerja ekspor pada Februari 2025 ditopang oleh peningkatan ekspor migas dan non-migas. Ekspor migas tercatat mencapai 1,14 miliar US dollar atau naik 8,29% secara bulanan. Sementara ekspor non-migas tercatat mencapai 20,84 miliar US dollar, meningkat 2,29% dibandingkan bulan sebelumnya. Peningkatan ekspor non-migas secara bulanan utamanya didorong oleh kenaikan nilai ekspor non-migas pada komoditas lemak atau minyak hewani nabati yang meningkat 57,04% dengan andil 3,71%. Selain itu, peningkatan ekspor non-migas juga ditopang komoditas mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya yang naik 37,85% dengan andil 0,92% serta logam mulia dan perhiasan atau permata yang naik 16,45% dengan andilnya 0,66%. Peningkatan ekspor migas ini utamanya didorong oleh peningkatan nilai ekspor minyak mentah dengan andil 0,65%. Sementara Tiongkok masih menjadi negara tujuan utama ekspor non-migas pada Februari 2025 yang mencapai 4,29 miliar US dollar diikuti Amerika Serikat dan India. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, surplus neraca perdagangan di tengah tantangan ekonomi global, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Telisa Aulia Valianti. Beliau adalah ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Terima kasih atas waktu yang disempatkan juga nih, Prof. Dan sudah bergabung juga Pak Hadito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Sebelum membahas lebih jauh, kita langsung saja ke Profesor Telisa terkait dengan kondisi yang tadi sudah disampaikan, begitu neraca perdagangan Indonesia surplus 58 bulan beruntun begitu ya. Nah, apa yang bisa kita cermati dengan kondisi seperti saat ini? Apakah memang tren ekonomi kita sudah semakin membaikkah atau Anda melihat ada trigger lain ini? Prof, silakan.
Ya, jadi tentu pertama-tama kita bersyukur terlebih dahulu ya bahwa kita masih bisa mempertahankan surplus kita karena di tengah guncangan global itu kita sangat butuh cadangan devisa sebagai bumper. Nah, salah satu sumber cadangan devisa kita adalah dari neraca dagang. Meskipun harga komoditas memang sudah melambat yang membuat mungkin surplusnya itu semakin lama semakin tipis gitu ya, tetapi Oke. setidaknya kita masih bisa mempertahankan posisi surplus ini. Ya, walaupun ada berbagai catatan juga, tetapi itu sangat baik gitu ya dilihat kalau kita masih bisa mempertahankan surplus neraca dagang. Jadi kalau saya melihat bahwa ini adalah suatu fenomena bahwa hal yang positif Ini untuk bagus. perekonomian kita seperti itu. Karena kalau misalkan surplus neraca dagang ini nanti makin lama makin berkurang, cadef kita berkurang, nanti lama-lama nilai tukar kita juga bisa tergerus gitu. Di tengah memang kondisi globalnya sedang tidak pasti, di mana kita sangat membutuhkan devisa kita. Jadi itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dari sisi mungkin kita masih melihat bahwa keseimbangan antara pertumbuhan Oke. ekspor dengan pertumbuhan impor. Jadi sebetulnya yang bagus itu kan lebih bersifat balance ya. Artinya Ya. gini, kalau impor terlalu rendah itu juga menandakan ekonomi bisa lesu gitu ya. Karena beberapa komponen manufaktur kita masih diimpor. Sometimes itu impor menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat juga. Seperti kemarin kan turun banget bulan lalu, tapi bulan ini sudah mulai mengalami pemulihan seiring dengan adanya HKBN ini ya, Hari Besar Keagamaan Nasional, dan momentum hari Ramadan gitu. Nah, itu kan impor biasanya cenderung meningkat seperti itu. Jadi ada geliat activity juga dari impor. Nah, tapi kalau impor terlalu tinggi juga sehingga mengganggu industri domestik dalam arti menjadi substitusi seperti kasus tekstil, nah itu kan Oke. juga tetap jadi kekhawatiran kita. Jadi bagaimana keseimbangan antara ekspor dan impor ini yang harus terus kita jaga. Nah, terus kemudian di tengah perang dagang ini ya kita berharap kita masih bisa mempertahankan surplus neraca dagang ini meskipun sudah mulai ada kekhawatiran. Tapi tadi kita masih bisa punya daya saing di sini yang kita lihat sehingga Oke. tadi neraca dagang kita masih surplus seperti itu. Baik, daya saing masih cukup kompetitif lah begitu yang dimiliki oleh Ya. Indonesia ya. Baik, Prof. Dan Pak Hanito, Anda melihat bagaimana dari Sekolah Ekspor Nasional begitu menyikapi surplus neraca perdagangan kita 58 bulan beruntun. Menurut Anda apakah memang ditopang oleh kinerja ekspor yang semakin solid kah atau bagaimana? Ya, Mas Pras. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Telisa. Prof. Telisa tadi, ya bahwa kita bersyukur. Saya rasa benar banget itu. Oke. Saya rasa kita memang harus bersyukur sekarang ini. Bukan kita karena kita nggak mampu, bukan. Namanya Oke. situasi dunianya lagi sangat tidak baik sebenarnya ya. Dan pada posisi seperti ini, kalau kita bisa mencatat surplus kembali yang justru juga memiliki tendensi lebih baik, ini kita harus bersyukur. Tetapi ya nggak bisa cukup hanya bersyukur doang kan begitu ya, harus melakukan sesuatu. Nah ini tadi ada sesuatu yang menggembirakan juga ya dari hasil ekspor kita di bulan sebelumnya ini, bahwa industri mulai masuk lagi. Industri olahan kokoa juga sudah mulai muncul kembali. Nah ini menjadi berita baik gitu ya, karena kalau kita mau meningkatkan ekspor kita nggak bisa hanya mengandalkan produk-produk yang itu lagi gitu ya. Produk-produk dari hasil industri harus didorong. Nah ini membutuhkan tentu saja kerjasama juga dari sisi hulunya lagi gitu ya. Kalau kakao diolah bisa diekspor, nah kakaonya sendiri kayak apa kan gitu ya. Saya rasa ini harus digerakkan ini penambahan jumlah kakao, karena sebenarnya kita pernah mencatat sejarah yang bagus di masa lalu. Kakao Indonesia itu salah satu eksportir terbesar gitu ya. Sekarang kita sudah mulai impor kakaonya, tetapi industri olahan kakaonya udah berkembang. Nah ini harus dibenahi nih sektor hulunya ini, Nah dan yang kedua, saya melihat memang kalau situasi seperti ini, mau nggak mau kita ini harus terus dorong ini, usaha mendorong meningkatkan jumlah eksportir baru, apalagi ke negara-negara. Nah, tadi kan defisit yang besar masih di China gitu ya. Kemarin kebetulan ada sosialisasi tentang pameran China gitu ya, China Expo ya. Di China akan ada pameran besar yang setiap tahun kita ikuti, dan kita akan punya space besar tuh ribuan meter. Persegi dan Menteri Perdagangan RI Pak Budi Santoso kemarin mengajak kita, dan ini memang benar, ini harus digarap pasar yang besar China yang masih defisit itu. Nah, tetapi kemudian kita perlu lahirkan eksportir baru yang memang program unggulannya Kementerian Perdagangan, UMKM bisa ekspor, ini menjadi harapan kita gitu ya, supaya lahir benar-benar tambahan eksportir baru. Nah, nanti ada satu hal lagi adalah bagaimana kita menerobos pasar yang memang kita mau tuju itu dengan sebaik-baiknya.
Saya rasa niat dari Kementerian Perdagangan untuk kemudian mengoptimalkan ITPC ini harus kita sambut dengan baik gitu ya, dengan kalau memungkinkan kita kirim pengusaha Indonesia ke luar negerinya di kantor-kantor ITPC tadi. Oke Pak Dito, berarti memang masih ada peluang bisa kita optimalkan untuk meningkatkan lagi ya eksportasi Indonesia. Nah Prof. Telisa, lantas kalau kita cermati dengan secara kumulatif tadi juga sudah disampaikan nilai ekspor Indonesia Januari-Februari itu ada kenaikan sekitar 9,16% begitu. Nah Anda melihat apakah memang kalau kita kaitkan dengan kondisi global saat ini apa yang bisa kita cermati, tantangan tersendiri atau tadi justru masih ada peluang-peluang yang masih bisa kita manfaatkan ini Prof? Ya, ini kan kita bicara nilai ya, nilai ekspor terutama kan yang memang jadi andalan kita selama ini adalah ekspor non migas. Beberapa harga kalau kita lihat sudah masih meningkat ya trennya, seperti harga kopi ya dan kakao gitu, kita juga tadi sudah disebutkan itu meningkat. Nah, jadi kemungkinan itulah nilai ekspor kita kenapa juga naik ya. Walaupun beberapa yang lain seperti batu bara dan lain sebagainya itu CPO kan kadang up and down ya. Cuma memang ada kenaikan. Nah, kemudian saya melihat mungkin ini juga faktor dari pelemahan rupiah. Jadi seperti kita ketahui, sometimes pelemahan rupiah itu positif untuk ekspor, khususnya ekspor komoditas. Jadi biasanya ekspor komoditas itu akan meningkat di tengah pelemahan rupiah seperti itu. Karena harga barang kita kan dianggap di luar negeri lebih murah gitu, karena dengan pelemahan rupiah itu sendiri. Nah, karena rupiah memang sedang trennya melemah karena gonjang-ganjing global ini, nah itu juga membantu untuk meningkatkan ekspor seperti itu. Jadi itulah menurut saya yang faktor-faktor menyebabkan nilai ekspor. Dan mungkin juga yang ketiga, kalau dilihat dari data tuh ekspor hilirisasi industri kita juga sudah mulai naik. Nah, hilirisasi industri itu jadi sudah menyumbangkan juga kepada kenaikan ekspor ini, karena kan gini, kalau hilirisasi industri itu dia lebih tahan terhadap guncangan karena produk-produk industri pada umumnya tidak serentan produk-produk komoditas. Nah, ini juga bisa jadi suatu pertanda bahwa sudah ada dampak positif kontribusi dari hilirisasi industri tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa growth-nya itu cukup tinggi. Itu saya rasa 3 hal ya, meskipun tadi ada isu tarif dan trade war dan lain sebagainya, tapi tadi kita masih punya daya saing itu tadi yang saya bilang gitu. Oke. Nah, strategi apa yang perlu ditingkatkan lagi begitu untuk bisa mengoptimalisasi kinerja ekspor kita, meskipun kita tahu importasi yang dilakukan lebih kepada barang modal, begitu barang baku juga yang nanti akan menguntungkan juga untuk kegiatan industri pengolahan Indonesia. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Prof. Telisa dan Pak Andito. Kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, kemudian Pak Andito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Nah, baik Prof. Telisa, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai kondisi global tadi yang sudah disampaikan, kemudian strategi apa yang perlu diterapkan oleh pemerintah kalau Anda melihat juga ini masih ada celah-celah yang bisa kita manfaatkan dengan optimal untuk bisa mendorong lagi kinerja ekspor, kemudian surplus neraca perdagangan yang akan terus kita jaga ke depannya begitu. Ya, saya melihat salah satu celah itu adalah optimalisasi dari perjanjian perdagangan yang kita miliki. Kita punya sekali banyak ya. Mungkin dari Pak Handito yang lebih paham tuh jumlahnya berapa. Kita dari tahun ke tahun terus berkembang, mitra-mitra dagang kita juga semakin meningkat. Terus jangan lupa kita baru aja jadi member BRICS ya. Terus kita juga mau masuk aksesi OECD. Jadi banyak sekali EU CEPA, ICEPA dan lain sebagainya. Jadi kita punya banyak sekali perjanjian perdagangan itu, juga RCEP. Nah, perjanjian-perjanjian perdagangan ini dari hasil penelitian kadangkala belum dimanfaatkan secara optimal ya oleh para pelaku usaha tadi, karena ada sosialisasi, utilisasi form yang harus dipenuhi. Nah, ini harus kita optimalkan. Jadi terus kita optimalkan bagaimana memanfaatkan perjanjian perdagangan tersebut supaya kita tidak hanya jadi pasar tapi kita juga bisa memanfaatkan pasar. Terus kemudian yang kedua, pengalaman kami di dunia bisnis ya juga, karena saya pernah praktisi juga belakangan ini untuk melihat di sektor-sektor itu, yang kita tuh seringkali menggarap potensi tuh lupa dengan ekosistemnya. Jadi kita harus membangun ekosistem untuk mendorong ekspor itu sendiri. Jadi kolaborasi. Nah, itu yang kadang kita belum manfaatkan secara optimal. Jadi kolaborasi ini sangat penting. Misalkan kita memanfaatkan diaspora sebagai market intelligence seperti itu. Jadi sebetulnya banyak ya yang
menyukai produk-produk Indonesia, tapi mereka belum well informed mengenai produk-produk tersebut. Nah, kita bisa memanfaatkan sebetulnya selain tadi ITPC ya, itu kan dari sisi pemerintah, nah itu bisa di backup dengan multi pentahelix stakeholder. Jadi karena kan kalau pemerintah tentu ada keterbatasan, apalagi di tengah efisiensi anggaran. Nah, oleh karena itu kita bisa memanfaatkan skema-skema kolaborasi sinergi pentahelix tadi. Nah, misalkan tadi untuk market intelligence kita kan banyak nih dari beasiswa LPDP, misalkan siswa-siswa kita tersebar di seluruh dunia. Nah, itu Oke. kita manfaatkan sebagai market intelligence. Kita kerjasama bagaimana membangun pasar di sana, melakukan penetrasi pasar, itu juga sangat penting. Kemudian yang ketiga, pastinya mencari pasar yang non-tradisional. Jadi kan, ya kalau tradisional market tadi Amerika dan lain sebagainya kan kemungkinan kita ada impact dari kebijakan Trump. Nah, pasar-pasar non-tradisional ini masih kita bisa kembangkan. Bahkan yang terdekat non-tradisional selalu disebut Timur Tengah. Kita tuh sangat belum optimal di Timur Tengah. Padahal kita tahu masyarakat kita kan menyumbang dari dana haji dan umroh tuh setiap tahunnya sangat besar sekali kepada pemerintah Saudi. Tapi kita lihat produk-produknya di sana banyak kan made in China misalkan seperti itu. Nah, ya, ataupun Bangladesh ya. Nah, itu kan Oke. sebetulnya masih bisa kita garap ya yang terdekat gitu, di mana kita punya hubungan baik juga dengan Timur Tengah. Nah, ini harus kita manfaatkan. Jadi sebetulnya peluang itu banyak sekali, cuma tadi karena keterbatasan kita. Nah, Oke. makanya di tengah keterbatasan kita, ya kita memanfaatkan berbagai channel yang mungkin. Jadi multi channel, multi Hmm. agents gitu bisa kita manfaatkan. Jadi sebetulnya peluang itu masih banyak. Pameran-pameran tadi disampaikan harus ditingkatkan seperti itu. Baik, Prof. Nah, Pak Hanito, menarik kalau beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Prof. Telisa tadi terkait dengan bagaimana kita bergabung dengan organisasi ekonomi dunia lainnya, ada lagi perjanjian dagang, ekosistem ekspor yang juga harus kita kuatkan lagi, dan kolaborasi serta ini dia market intelligence. Nah, Anda melihat bagaimana potensi-potensi ini, apakah bisa kita gali lebih jauh, tapi Anda melihat bagaimana sih kondisi existing dari ekosistem ekspor kita saat ini juga begitu, Pak Hanito? Ya, kalau kita bicara ekosistem ekspor kan berarti melibatkan pelakunya, baik itu eksportir yang pedagang Oke. maupun produsennya ya. Kadang-kadang produsen juga eksportir juga Iya. bagus gitu ya. Tapi juga bicara pemerintah, tapi juga bicara akademisi kayak Prof. Telisa gitu. Kita bicara tentang kalau kita bicara perspektif ini lokasinya nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, kita bicara tadi ada diaspora betul. Ada juga kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Ya memang ada yang tentunya kan KBRI, barangkali itu ada aturan protokolernya agak berat gitu ya. Tapi ada juga kantor yang relatif lebih terbuka. Saya tadi menyebutnya ITPC gitu ya, Indonesia Trade Promotion Center gitu, yang biasanya tempatnya lebih terbuka. Kayak saya sering datang ke misalkan yang perwakilan dagang Indonesia di Taipei gitu, itu malah punya gerai gitu ya, maksudnya tempat pamer kan gitu. Nah, hal-hal begini saya rasa ini kita perlu optimalkan. Memang kata kuncinya sekarang adalah optimalisasi. Nah, termasuk dari dalam hal mendapatkan data-data tentang, kalau ngomong data yang real, memang kan kita tidak hanya pakai statistik yang sudah terstruktur, pakai trade map, tapi yang real, yang sekarang, yang current itu. Nah, itu kan harus dirasakan dengan denyutnya ekspor impornya gitu. Nah, Oke. mengoptimalkan kantor-kantor dagang Indonesia yang ada di luar negeri, nah itu akan bagus. Kita akan merasakan. Nah, ini memang kita perlu nanti kolaborasi nih pelaku usahanya dengan pemerintah. Boleh nggak tuh kantor-kantor ITPC di berbagai negara itu kita gunakan untuk melihat pasar, untuk promosi, untuk bisnis matching, apalagi di era efisiensi sekarang ini kan mahal banget tuh kalau kita nggak dimanfaatkan kan. Nah, kalau kita bisa manfaatkan, hasilnya lebih baik, dan buat pelaku usaha Indonesia juga bisa lebih maju masuk ke pasar itu bisa lebih efektif gitu. Itu yang harus kita lakukan sekarang, Mas Bras. Baik, Pak Hanito. Nah, Prof. Telisa, kalau melihat dengan beberapa data yang juga sudah Anda sampaikan, lantas kalau kita bicara mengenai pengembangan lagi komoditas-komoditas andalan ekspor Indonesia, begitu, Anda melihat potensi yang lebih besar yang masih bisa digali selain hilirisasi, begitu, apakah ada hal lain, begitu, ada komoditas lain, begitu, atau tetap kita fokus di hilirisasi yang memang saat ini tengah dikembangkan terhadap beberapa komoditas-komoditas lainnya, ada pertambangan, kemudian pertanian dan lain-lain, begitu. Ya. Sebetulnya yang hilirisasi itu kita aja banyak sekali ya sub-subnya gitu. Maksudnya Oke. yang
potensi untuk kita kerjakan gitu Iya. ya. Makanya tadi dari apa sih tren global yang sedang berkembang ya. Mungkin hilirisasi itu kan bukan hanya nikel atau tambang ya. Selama Iya. ini kan kita memang fokusnya banyak di situ. Benar sekali bahwa sebetulnya di sektor pangan seperti rumput laut dan lain sebagainya itu kita punya kompetitif apa competitive position ya gitu yang Oke. cukup baik gitu. Nah, Hmm. itu sebenarnya bisa dikembangkan. Jadi banyak sekali ya, kita tuh kaya sekali dengan sumber daya alam yang itu sangat juga berpotensi. Nah, hilirisasi yang berbasis sumber daya alam itu tentu satu hal. Nah, terus kemudian yang kedua, sebetulnya kita masih ini ya di tengah sekarang kita tuh ada dua macam sekarang, perang dagang dan perang teknologi. Nah, Hmm. mungkin in the long run-nya ini aspek teknologi juga harus kita kembangkan juga ya, hilirisasi yang related dengan produk-produk yang lebih high tech sifatnya. Nah, seperti itu sebetulnya kayak contoh ya industri pertahanan misalkan drone gitu misalkan yang pernah saya kaji juga. Nah, itu sebetulnya Indonesia ada PT Dirgantara Indonesia yang juga punya produk itu sebetulnya. Nah, itu Ya. sebetulnya punya nilai tambah tinggi karena gini, kalau produk-produk bernilai apa teknologi tinggi high tech itu biasa nilainya lebih tinggi ya. Karena kan apa di situ butuh skill yang lebih tinggi juga ya, value-nya juga secara produk itu juga sangat tinggi. Nah, itu tentu butuh proses. Jadi mungkin ada yang di dalam jangka pendek, oke, kita dalam jangka pendek menengah ini hilirisasi memang sedang kita kembangkan ya, yang berbasiskan sumber daya alam itu memang sudah lama kita Hmm. canangkan. Nah, tapi ke depannya yang kita mengikuti tren dunia, apa sih yang lagi tren di dunia ini? Ya, selain energi terbarukan, pangan, begitu ya, Oke. itu tetap menjadi isu. Terus kemudian juga teknologi tinggi nih di tengah ini perang dagang, dan nanti ke depan peranan AI dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin kita harus udah mulai masuk juga ke situ kalau ingin mempertahankan ekspor kita. Dan kemudian juga mungkin ekspor-ekspor yang berbasiskan kepada ekonomi hijau dan ekonomi biru ya. Ini juga ke Hmm. depan karena tren dunia itu sebetulnya mengarah kepada green economy dan blue economy. Nah, tetapi tadi ya, memang sekarang di dalam jangka pendek kalau kita ngomongin ekonomi hijau dan ekonomi biru di tengah Trump keluar dari Paris Agreement ya, Amerika keluar dari Paris Agreement, Ya. itu mungkin menjadi kurang apa ya gregetnya. Tapi Eropa kan masih Hmm. ya. Jadi artinya sebetulnya ada pasar-pasar yang ekspor terkait dengan energi baru terbarukan ya. Karena kita udah mulai loh ada kajian misalkan ekspor listrik ke Singapura kayak gitu. Nah, karena kita misalkan kan kelebihan kapasitas listrik justru ya. Nah, sedangkan Singapura tuh butuh supply listrik energi. Nah, ke Oke. depan ekspor energi itu juga bisa kita kembangkan. Jadi harus mencari inovasi-inovasi beyond yang sekarang memang sudah Hmm. berjalan dan kita canangkan ya, hilirisasi seperti pangan dan ini kan memang sudah lama itu kita canangkan dan sudah kita jalankan. Jadi memang kita harus Oke. mencari lagi Hmm. inovasi-inovasi tadi ya untuk potensi dari ekspor ini sendiri. Jadi luas gitu. Oke. Ya itu dia, memang banyak potensi-potensi yang masih digali tadi. Ada ekspor untuk green economy, kemudian blue economy begitu Indonesia ke depan. Meskipun kita tahu pergerakan harga komoditas di pasar internasional itu menjadi suatu concern yang perlu dicermati bersama. Nah, Pak Hanito, Anda melihat bagaimana proyeksinya ke depan begitu? Iya, saya rasa dengan kata kunci optimalisasi, sebenarnya kita masih akan bisa tumbuh ke depan ya. Jadi termasuk ikut mengkontribusi ke pertumbuhan ekonomi menuju 8% itu. Oke. Contoh ya, kalau kita bicara produk apa gitu. Ini kan beberapa hari yang lalu diresmikan smelter emas yang dengan salah satu yang terbesar lah di dunia begitu ya. Pak Prabowo meresmikan dengan bagus sekali dan ini kan contoh gitu. Itu kalau kita optimalkan itu bisa menjadi komoditi ekspor yang sangat strategik gitu. Apalagi kalau kita tahu itu kan lokasinya di sekitar Surabaya. Surabaya itu atau Jawa Timur itu salah satu eksportir atau sumber ekspor untuk kerajinan emas selama ini. Nah, itu kalau kita rangkai-rangkai begitu, maka ini akan menjadi sesuatu. Jadi kalau selama ini yang diekspor emas pras, bukan ya, emas kerajinan gitu, Oke. emas batangan gitu bisa juga kita ekspor. Contoh itu contoh. Kemudian hal yang lain apa? Kalau kita contoh barusan ini ya Sritek dipilotkan gitu. Oke. Padahal itu aset yang bagus luar biasa ke sana. Kenapa nggak dioptimalkan untuk kepentingan ekspor kan begitu? Kan ada pabriknya, ada mesinnya, ada orangnya gitu ya. Saya beberapa hari yang lalu bikin kegiatan bersama Mas Andi Noya di Purwokerto gitu ya, di Banyumas gitu ya. Terus kemudian ada juga ibu-ibu yang selama ini ada di Kick and di Hero gitu, Ibu Irma itu yang dia bilang saya bisa loh nampung 500 tenaga kerja dipekerjakan aja di sana untuk didorong untuk ekspor. Maksud saya
kita ini sambil kita terus mencoba untuk mengembangkan industri-industri yang baru. Tapi yang sudah ada itu harus dioptimalkan. Kalau kita bisa benahi ini akan menjadi sesuatu. Tapi kembali ke yang tadi itu ya, yang kopi, kakao, yang selama ini sebenarnya sudah menjadi produk andalan Indonesia. Ini saya rasa memang ini PR nih. Kita sudah punya track record itu gitu loh. Ini saya rasa perlu dibangun kembali kekuatannya gitu untuk menjadi komoditi ekspor Indonesia. Ya, itu dia optimalisasi dari komoditas-komoditas unggulan dari ekspor Indonesia, kemudian bagaimana meningkatkan lagi dan mendiversifikasi tentunya produk-produk ekspor Indonesia menjadi salah satu kunci juga gitu untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan Indonesia ke depan. Prof. Telisa, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga analisis yang sudah Anda berikan kepada pemirsa. Pak Hadito, terima kasih juga atas update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Prof. Telisa dan juga Pak Hadito. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.